Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian umat Kristiani, keluarga besar Radio Suara Gracia. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini saudara kembali kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya sangat berharap biarlah kita mau dengan segenap hati saudara ikuti uraian firman Tuhan ini. Karena saya yakin saudara yang bisa memberkati dan mengubah kehidupan kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu berkuasa dan firman Tuhan itulah saudara yang akan memberkati setiap kita. Itu sebabnya mari kita mau berdoa sebelum sama-sama kita mengikutinya. Mari kita berdoa. Gembala kami yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami begitu merasakan kasih setiamu, kebaikanmu yang begitu limpah. Hari ini kami ada, hari ini kami boleh sehat, kami boleh kuat, bahkan kami boleh dengar kebenaran firman-Mu, semua karena kasih karunia-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur kepadamu. Engkau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau buka hati kami sekarang. Kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Dan kami sangat percaya Tuhan, kuasa firman-Mu akan bekerja dalam hidup kami. Mengubah hidup kami, memberkati kami, membawa kami dalam satu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu. Tolong hamba-Mu Tuhan untuk dapat menyampaikannya dengan baik sehingga seluruh pendengar mereka boleh memahami, mereka boleh mengerti dan mereka diberkati dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, saya menyadari bahwa kehidupan kita ini penuh dengan segala lika-liku dan tantangan-tantangan dalam hidup kita. Dan tidak sedikit saudara orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang mengalami jatuh ketika mereka menghadapi tantangan. Saudara, ada banyak macam kejatuhan-kejatuhan orang-orang percaya. Dan ini pasti menyangkut tentang kehidupan mereka. Ada yang jatuh saudara dalam kasus-kasus moral. Itu banyak dan kita suka mendengar, mungkin kita juga pernah mengalami. Atau kita mengalami kejatuhan dalam kasus-kasus yang lain. Itu bisa terjadi. Dan biasanya saudara, ketika seseorang mengalami kejatuhan dalam hal-hal yang seperti itu, banyak orang kadangkala mulai jadi frustasi. Mereka seringkali berpikir, kira-kira Tuhan masih mau terima saya enggak ya? Kira-kira Tuhan masih mau ampuni saya enggak? Bisa enggak ya saya ini dipulihkan? Saudara-saudara, Yudas Iskariot seorang murid Yesus. Walaupun Alkitab tidak mencatat, tapi saya coba membayangkan. Bisa jadi saudara pikiran-pikiran seperti itu ada di dalam kehidupan Yudas. Ketika dia mulai menjual Yesus dan dia lihat Yesus ditangkap, lalu Yesus disalibkan. Saudara, ada sebuah penyesalan. Di dalam hatinya ada sebuah penyesalan yang begitu dalam saudara yang dia rasakan. Itu sebabnya dia kembali saudara kepada imam-imam kepala. Dia pulangkan uang itu begitu saudara. Itu satu bukti yang begitu, penyesalan yang begitu dalam. Tetapi sayang kita lihat saudara, akhirnya Yudas mengambil satu sikap, mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya dengan membunuh dirinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa bisa seperti ini? Tidak dijelaskan memang di dalam Alkitab. Tapi saya menduga saudara ada kemungkinan perasaan seperti itu. Saya sudah terlalu jahat. Saya sudah membuat Yesus itu jadi disalibkan karena saya. Saya sudah menjual dia. Dan sekarang dia sampai dihukum mati. Itu gara-gara saya. Bisa jadi saudara perasaan-perasaan seperti itu yang dirasakan oleh Yudas. Sehingga dia putus asa dan akhirnya dia bunuh diri. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat satu tokoh di dalam Alkitab yang begitu luar biasa dan mengalami kejatuhan di dalam kasus moral. Tapi saya ingin mengajak saudara untuk kita lihat bagaimana sikap Tuhan itu. Ya. Saudara-saudara, siapa tokoh itu? Tokoh itu adalah Simson. Menarik begini, saudara. Beberapa hari lalu saya baca kitab Hakim-Hakim itu. Ya, ketika saya sampai
di dalam kisah tentang Simson, saya membaca, saudara, ada satu ayat di dalam pasal 16 kitab Hakim-Hakim itu, ayat yang ke-22. Ayat itu sederhana sekali bunyinya begini, saudara, dibilang, tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Saudara-saudara, kelihatannya kan ini hanya sebuah keterangan biasa gitu. Tetapi ternyata saya melihat, saudara, ini sebagai satu bukti bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah habis, tidak pernah berakhir, tidak pernah berhenti karena kegagalan, karena kejatuhan di dalam kehidupan dosa. Saudara-saudara, kalau kita simak cerita tentang Simson, saya yakin saudara ngerti, saudara tahu. Simson, saudara, dilahirkan memang dengan satu tugas khusus. Bahkan malaikat itu, saudara, berkata kepada ibunya bahwa anak yang dikandung ini dari sejak dalam kandungannya, dia adalah seorang Nazir Allah. Pribadi yang khusus, dikhususkan untuk melakukan misi Allah, dikhususkan untuk melakukan kehendak Allah. Dan kita tahu, saudara, dia lahir dengan satu karunia yang begitu luar biasa. Dia memiliki kekuatan di atas rata-rata manusia yang normal. Saudara-saudara, ada satu kekuatan yang luar biasa yang dia miliki. Tetapi saudara lihat, di dalam perjalanan yang dicatat oleh Alkitab, perjalanan hidup Simson ini, saudara, ada beberapa kasus yang dicatat. Dan hampir, saudara, kasus itu selalu menyangkut tentang hubungan percintaan dengan wanita. Memang di awal, saudara, dikatakan ketika dia jatuh cinta lah, katakan sebut begitu, saudara. Ketika dia jatuh cinta dengan seseorang, saudara-saudara, memang itu bukan orang, bukan orang Israel. Sehingga, saudara, sampai orang tuanya itu berkata, aduh, apa memang tidak adakah perempuan lain kamu sehingga kamu harus mengambil gadis Filistin ini gitu. Saudara-saudara, tapi dia memang ngotot. Memang Alkitab bilang bahwa keputusan Simson itu dikatakan bahwa, saudara, itu merupakan kehendak Tuhan lah begitu. Itu merupakan satu cara Tuhan, istilahnya, untuk cari gara-gara dengan orang Filistin yang sedang menjajahnya lah begitu, saudara. Nah, jadi saudara-saudara, kesannya memang seperti itu. Tetapi semakin terus kalau kita baca, saudara, ternyata saudara-saudara, itu menjadi seperti sebuah kebiasaan yang mengikatnya dia. Sehingga kita lihat pada akhirnya Alkitab berkata, saudara, bahwa Simson itu dikalahkan. Dikalahkan oleh siapa? Kalau saudara baca dalam pasal yang ke-16 ya. Di dalam pasal yang ke-16 saya akan coba baca sama saudara. Kalau saya tidak salah ingat, dulu saya pernah, saudara, menyampaikan renungan dari ini ya. Tapi saya ingin ajak saudara hari ini melihat ini, tapi kita lihat dari sisi yang sedikit berbeda. Nah, saudara-saudara, di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-16, kalau kita perhatikan ya, saya akan bacakan bagi saudara ya. Saudara, ayat yang ke-19 dibilang begini, sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Siapa nih yang membujuknya? Ini adalah Delila ya. Dibilang lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Ini waktu lalu saya pernah sampaikan renungan, saya bilang sesuatu yang sedikit aneh. Sebab kita tahu Simson punya kekuatan yang luar biasa, tapi ayat ini berkata Simson ditundukkan oleh perempuan itu, oleh Delila. Tentu kita mengerti bagaimana cara Delila menundukkannya. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya saya lebih condong untuk berkata yang mengalahkan Simson sebetulnya bukan Delila, tapi karena Simsonnya sendiri gitu kan.
Saudara, karena dia tidak dapat mengendalikan, dia tidak dapat menguasai dirinya, tidak dapat menguasai nafsunya itu. Akhirnya kita lihat jatuhlah dia. Nah, saudara, sampai di titik itu kita lihat Simson benar-benar ditaklukkan. Saudara, kekuatannya dia hilang. Roh Allah pergi meninggalkan dia. Itu satu kondisi yang benar-benar sangat-sangat memprihatinkan bagi saya. Dan saudara-saudara, itu satu keadaan yang benar-benar saya takuti dalam hidup ini. Dimana ketika saudara, saya merasa diri saya masih sebagai hamba Tuhan, tapi pada dasarnya yang sesungguhnya sebetulnya Roh Allah itu sudah meninggalkan saya, begitu. Itu satu kondisi yang sangat-sangat mengerikan. Dan itu saudara dialami oleh Simson. Simson tidak menyadari saudara bahwa kekuatannya sudah hilang. Dalam ayat 20 bagian akhir dibilang, tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Nah, saudara-saudara, ini satu kondisi yang sangat berbahaya. Saya kira saudara, ini bisa terjadi loh pada saudara dan saya. Artinya kita ini kan bukan manusia super yang tidak mungkin jatuh, yang tidak bisa jatuh, gitu. Bisa kita jatuh, saudara. Bisa kita kalah. Entah dalam kejatuhan-kejatuhan seperti Simson, atau mungkin kejatuhan-kejatuhan yang lain. Bisa terjadi. Dan kita tahu itu ada begitu banyak orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, saudara, mereka jatuh di dalam dosa. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ayat-ayat ini kemudian menceritakan bagaimana dia ditangkap oleh orang-orang Filistin, lalu kedua matanya dicungkil, jadilah dia buta, begitu saudara. Lalu dia dibawa ke Gaza, di situ dia dibelenggu dengan rantai yang begitu besar, saudara, dan dia dipekerjakan untuk menggiling, gitu saudara. Saudara, satu kondisi keadaan yang saya bayangkan begitu menderita. Ini bukan hanya sekadar penderitaan secara fisik. Pasti secara psikologis, saudara, secara kejiwaan juga sangat-sangat menderita. Kenapa saya bilang sangat menderita? Saudara, karena sebelumnya dia itu kan begitu hebat, begitu kuat. Boleh dikatakan tidak ada seorang yang bisa mengalahkan dia. Segala cara dilakukan oleh orang-orang Filistin, tapi dengan sangat mudah dia bisa kalahkan semuanya itu. Saudara, tapi kali ini dia benar-benar tidak berdaya. Saudara-saudara, coba bayangkan kalau kita ada di posisi seperti itu. Kita kadang-kala pernah dengar cerita umpama orang yang tadinya katakan ada di pucuk pimpinan sebagai pengambil keputusan, orang yang dihormati, orang yang punya wewenang kuasa yang begitu besar, katakan begitu. Tapi saudara, karena masa pensiun, karena masanya saudara sudah dia harus pensiun berhenti. Banyak kali saudara ada orang yang sering disebut dengan sindrom gitu kan ya. Sindrom macam-macam lah begitu. Artinya di sini kita lihat tidak mudah. Dan saya bisa membayangkan bagaimana perasaan Simson, di mana dia sudah tidak dapat melihat lagi secara manusia. Sekarang dia dibelenggu, ditundukkan, dipermalukan, diolok-olok sedemikian rupa. Saudara-saudara, dalam situasi seperti itu, ya, saudara, kita perlu mengerti. Kalau tidak, saya khawatir kita mengambil jalan seperti Yudas. Dalam situasi yang seperti itu, saudara perlu benar-benar tahu, perlu benar-benar mengerti bagaimana sebetulnya sikap Tuhan, bagaimana sebetulnya hati Tuhan kepada kita yang sedang terpuruk itu, kepada kita yang sedang jatuh itu, saudara, yang sedang menderita karena kita jatuh. Bagaimana sebetulnya hati Tuhan? Nah, saudara-saudara, seperti saya bilang tadi di dalam ayat 22 itu dibilang begini, tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Memang tidak dicatat berapa lama nih saudara, dari sejak dia ditangkap gitu, dicungkil matanya, lalu kan rambutnya dicukur, sampai rambutnya itu mulai tumbuh lagi. Ini berapa lama tidak ditulis di sini, sudah.
Ya kita barangkali bisa kira-kira ya, kalau andai kata saudara punya rambut panjang, mungkin para wanita yang rambutnya panjang, untuk mencapai panjang itu perlu waktu berapa lama, mungkin saudara lebih mengerti itulah. Tetapi saudara lihat, kalimat ini menunjukkan bagaimana sebetulnya hati Allah ketika melihat Simson itu jatuh. Ketika dia melihat bagaimana menderitanya keadaan Simson itu. Saudara-saudara, kita tahu, ngerti, kita ini jelas Simson menderita kan bukan karena Tuhan, tapi karena kesalahannya sendiri. Dia jatuh di dalam dosa, sudah diingat-ingat supaya tidak buka rahasia gitu kan, tapi dia buka semua sampai akhirnya dia ditaklukkan. Nah saudara-saudara, sekarang dia menderita, jadi bukan karena Tuhan. Itu penderitaan yang didatangkan karena perbuatannya sendiri, karena salahnya sendiri, dosanya sendiri. Saudara-saudara, jadi kadang-kala orang menyalahkan Tuhan gitu kan, padahal yang salah kita itu, yang salah orang itu, lalu dia salahkan Tuhan. Tuhan itu kejam, Tuhan itu tidak berbelas kasih dan macam-macam. Tentu tidak seperti itu. Tapi coba saudara lihat, ayat ini bilang tetapi rambutnya mulai tumbuh. Kita ngerti saudara, kekuatan yang ada pada Simson terletak pada rambutnya. Dari awal malaikat Tuhan bilang sama ibunya, jangan sampai rambutnya itu kena gunting, katakan, kena pisau cukur, jangan sampai dipotong, kira-kira begitu, saudara. Saudara-saudara, maka kita bisa pahami ketika dikatakan rambutnya mulai tumbuh, berarti kan kita lihat mulai berangsur-angsur, saudara, kekuatannya itu dipulihkan kembali oleh Tuhan. Dari sinilah saudara saya mau katakan, apapun kondisi kita, sedalam apapun kejatuhan kita di dalam dosa, tahukah saudara bahwa Tuhan tetap mengasihi kita. Kasih setianya itu tidak akan pernah berakhir. Saudara-saudara, di dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga, saya ingat ayat itu dan saya ingin bacakan sama saudara ya. Ratapan pasal yang ketiga. Saudara coba lihat. Saudara-saudara, kitab Ratapan ini mengkisahkan bagaimana katakanlah keluhan yang disampaikan oleh Yeremia. Saudara-saudara, dia benar-benar sepertinya tidak punya lagi harapan. Karena semua sudah hilang, karena semua sudah lenyap gitu. Bangsanya hancur, dijajah, lalu juga ditawan gitu saudara. Nah saudara-saudara, tapi dia bilang begini. Kalau saudara perhatikan ya, dikatakan begini ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Jadi di tengah-tengah keadaan yang benar-benar tidak lagi bisa memberikan harapan, Yeremia dia bilang aku tetap punya harapan. Kenapa? Karena dia ingat satu hal, dia ingat tentang Tuhan. Dia bilang ayat 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Saudara, ini luar biasa. Jadi saya ingin katakan sama saudara, di tengah-tengah penderitaan kita, kesusahan yang sedang kita alami akibat kejatuhan kita dalam dosa, saudara ingat, Tuhan tetap Tuhan yang memiliki rahmat, anugerah yang tidak terbatas. Saudara, dalam Alkitab itu ada banyak ayat-ayat yang mengatakan, menggambarkan keadaan itu. Salah satu saudara kisah yang diangkat oleh Yesus yang menggambarkan tentang kasih setia rahmat Tuhan yang tidak pernah henti itu adalah kisah tentang anak bungsu yang minta warisan lalu pergi. Saudara tahu kan cerita itu? Dia dapat warisan, dia pergi foya-foya, wah habis, semua habis. Sampai dia menderita, saudara, kelaparan, kesusahan, wah benar-benar melarat dia sekarang. Dia mulai ingat kepada rumah bapaknya, tapi ragu kan, bapak mau terima enggak ya? Kira-kira bapak mau terima, mau ampuni saya atau tidak? Berkecamuk tuh saudara segala macam pikiran dalam pikirannya.
Dia nggak tahu hati Bapa yang sesungguhnya. Setiap hari Bapa itu menunggu kapan anak saya pulang. Saya bayangkan mungkin Bapa itu, saudara, setiap hari dia keluar ke pinggir jalan. Dia menoleh ke kanan, ke kiri. Dia berharap matanya melihat kedatangan anaknya. Setiap hari mungkin dia lakukan seperti itu. Dan sehari berlalu, seminggu berlalu, sebulan berlalu. Tidak pernah saudara terwujud sepertinya. Tapi tahukah saudara, itu tidak pernah dia berhenti untuk mengharapkan kedatangan anaknya. Sampai satu hari Alkitab bilang, dari kejauhan dia lihat anaknya yang sudah dalam keadaan kotor, kurus, saudara, bau, saudara, sudah benar-benar keadaan yang sangat-sangat kotor. Dan Alkitab bilang, saudara, dia berlari, saudara, dia hampiri anaknya. Dia peluk anaknya itu. Begitu luar biasa, saudara. Dari sini saya mau katakan benar yang dikatakan oleh Yeremia, bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Tidak akan pernah habis anugerahnya, rahmatnya bagi kita. Bahkan selalu baru setiap pagi dibilang. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi mari kalau ada di antara saudara yang sedang menyesali diri di dalam kesusahan, di dalam penderitaan, karena apa yang kita lakukan, karena perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan, dengar baik-baik saudara, Tuhan mengasihimu. Tuhan nangis sepertinya melihat keadaanmu seperti itu. Dia menanti kembalinya kita semua. Jadi mari saya mau katakan, ayo bangkit saudara. Dia tidak akan pernah menolak. Dia tidak akan pernah saudara membuang kita untuk selama-lamanya. Tidak akan pernah. Saudara lihat kembali kepada kisah tentang Simson. Alkitab berkata, saudara, hari itu orang-orang Filistin mereka berkumpul di satu tempat. Raja-raja, pejabat-pejabat semua kumpul. Mereka kumpul untuk berpesta, bersukaria karena mereka dapat mengalahkan Simson yang selama ini tidak dapat dikalahkan. Nah, di tengah-tengah pesta mereka, di tengah-tengah sukacita mereka, lalu seorang bilang begini, coba kita panggil Simson itu, biarlah dia melawak untuk kita supaya kita bisa tertawa. Saudara-saudara, maka dibawalah Simson dari dalam penjara itu, dituntun oleh seorang anak. Saudara, masuklah dia di dalam ruangan itu. Dia bersender, dia berpegang, saudara, kepada tiang utama, pilar-pilar dari tempat itu. Saudara, saya bayangkan, itu orang-orang Filistin benar-benar mungkin tertawa, menghina, mengolok-olok dia di sana. Tapi apa yang terjadi dengan Simson? Bapak Ibu, saudara sekalian, kalau kita perhatikan ayat-ayat itu, ayat 26, dia bilang begini sama anak yang nuntun dia. Dia bilang, lepaskan aku, biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Lalu saudara-saudara, ayat 28, saudara perhatikan. Ayat 28 berkata begini, berserulah Simson kepada Tuhan, katanya. Saudara, stop sampai di situ. Dia bilang, berserulah Simson kepada Tuhan. Jadi saudara lihat, di tengah-tengah kehancurannya, di tengah-tengah penderitaannya, karena kejahatan dia, karena kelakuan dia sendiri, dia sekarang mulai berseru kepada Tuhan. Saudara, ini satu langkah berani yang diambil oleh Simson. Sama seperti si anak bungsu itu, di tengah-tengah penderitaannya, dia bilang, aku akan pulang ke rumah Bapakku. Apapun yang terjadi, aku akan pulang. Kalaupun aku tidak dianggap lagi sebagai anak, paling tidak aku jadi budaknya juga tidak apa-apa. Jadi saudara lihat, ada sebuah tindakan nyata yang dilakukan. Karena apa? Kenapa mereka berani? Karena mereka sadar Allah itu tetap Allah yang mengasihi, yang rahmatnya itu tidak pernah habis. Jadi saudara-saudara, dia bilang Simson, dia berseru kepada Tuhan. Dia bilang, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku. Dan dia bilang, buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya aku dapat mengadakan pembalasan. Dia bilang,
atas kedua mataku ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu seruan yang penuh dengan kepedihan tentunya. Satu seruan yang penuh dengan penyesalan ya, diserukan oleh Simson. Dan lihat saudara, bagaimana sikap Tuhan. Saudara-saudara, Alkitab bilang begini. Ayat 30, Simson masih bilang, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu dia membungkuklah ia, sekuat-kuatnya dia bilang. Maka rubuhlah rumah itu, menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Artinya saudara lihat, Tuhan kembalikan kekuatan itu. Tuhan dengar saudara seruan doanya. Ini satu hal yang saya mau katakan kepada saudara, bahwa benar Allah itu tidak akan pernah membuang kita. Saudara-saudara, Tuhan ingin memulihkan keadaan kita. Dia tahu kok saudara bagaimana susahnya penderitaan yang kita alami karena dosa-dosa ini. Dia mengerti akan hal itu. Itu sebabnya mari berseru kepada Tuhan. Jangan karena kita jatuh, kita menganggap diri kita kotor dan tidak layak, lalu kita semakin jauh. Kita pikir Tuhan sudah tidak mau terima saya lagi. Lalu saudara kita menjauh, itu akibatnya akan tambah hancur saudara. Saudara-saudara, saya pernah kenal seseorang yang seperti itu. Dan saudara-saudara dia pikir Tuhan itu sudah tidak mungkinlah nerima saya. Saya sudah benar-benar mengecewakan Tuhan. Jadi saudara dia sudah tinggalkan gereja. Dia tidak mau lagi datang saudara. Karena dia pikir begitu, gak mungkinlah Tuhan ampuni saya. Dosa saya sudah terlalu besar. Bahkan dia untuk menyebut aja sudah gak berani. Tapi saudara tahu, justru kondisi yang seperti itu membawa dia semakin berada dalam kehancuran yang semakin dalam. Ingat itu baik-baik. Saudara-saudara, Raja Daud mengalami jatuh di dalam dosa. Pengakuan dia, saudara, kalau kita baca di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-32. Saudara perhatikan ya, secara cepat saya akan coba bacakan bagi saudara. Mazmur 32 dikatakan ini dari Daud nyanyian pengajaran. Judul perikop yang diberikan, kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dibilang berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Saudara perhatikan ayat 3. Selama aku berdiam diri, dia bilang, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Saudara-saudara, bisa nggak kira-kira saudara tangkap, saudara bayangkan kondisinya itu seperti apa yang dialami Daud? Kenapa Daud mengalami seperti ini? Kita tahu kan ceritanya dia jatuh berbuat zina, saudara. Dia tidak mau mengakui sepertinya, tidak gitu saudara. Wah, dia coba sembunyikan. Kita nggak tahu nih berapa lama proses ini. Apakah seminggu, 2 minggu, sebulan, kita tidak tahu. Kan tidak saat itu dia berzina lalu Nathan langsung datang. Tidak, sudah. Mungkin ada tenggang waktu gitu kan. Sebab kita lihat juga akhirnya kan si Batseba itu mengandung saudara. Anaknya lahir dan mati kan akhirnya anaknya itu. Nah jadi saudara-saudara lihat. Ada waktu di mana Daud seperti semakin menjauh. Mungkin dia pikir aku udah gak layak, aku udah gak pantas nih. Gak mungkin lah Tuhan, aku terlalu kotor gitu. Tapi saudara dia bilang, semakin dia menjauh, semakin dia coba semakin jauh karena merasa diri kotor, dia semakin tersiksa. Dia semakin hancur. Dia semakin berada dalam satu kondisi yang semakin buruk keadaannya. Sampai ayat 5 dia bilang begini, dosaku ku beritahukan kepadamu. Ini ada satu pengakuan. Dia datang akhirnya kepada Tuhan. Dia mengakui semua dosanya. Dia mengakui semua kesalahannya. Dan Alkitab berkata, saudara, Tuhan itu mengampuni kesalahannya, mengampuni segala dosanya. Bapak Ibu, saudara sekalian, itulah Tuhan. Itulah hati Tuhan. Jadi yang saya mau ingatkan pada saat ini, sedalam apapun kejatuhan yang sudah terjadi dalam hidup kita, ingat saudara, kasih setia Dia tidak pernah berakhir.
Mungkin saudara berulang-ulang menyakiti hatinya. Hari ini saudara menyakiti, lalu saudara minta ampun, besok buat lagi, minta ampun, besok buat lagi. Sampai satu titik saudara berkata, aduh, aku sudah tidak pantas, tidak layak. Tuhan mungkin sudah tidak mau lagi mengampuni aku, dan kita berhenti lagi untuk menghampiri Tuhan. Kita jauh dari Tuhan. Saudara-saudara dengar baik-baik. Saya mau katakan sama saudara, ayo kita kembali sama Tuhan. Mari datang lagi sama Tuhan, karena Dia tidak akan pernah menolak. Saudara tahu kan juga murid Yesus yang bernama Petrus, Simon Petrus itu, bukankah dia juga jatuh dalam dosa? 3 kali berturut-turut dia menyangkal Yesus, tidak mengakui bahwa dirinya sebagai murid Kristus, tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah gurunya. Saudara-saudara, satu keputusan, satu sikap yang benar-benar tentu menyakitkan hati Tuhan. Tapi kita lihat saudara, Petrus dia mau dekat, dia tidak mau jauh. Dia menyesal saudara, dia menyesal, dan dia tetap datang kepada Tuhan. Dia tetap kumpul bersama dengan teman-temannya. Itu sebabnya ketika Yesus bangkit menampakkan diri, dia ada di sana. Saudara-saudara, dan kita lihat Petrus dipulihkan dan dipakai oleh Tuhan luar biasa untuk menjadi pemberita Injil yang begitu dahsyat. Bapak Ibu, saudara sekalian, mungkin kita sudah menyakiti Tuhan berulang-ulang. Kita mungkin sudah mengecewakan Tuhan benar-benar berulang-ulang. Dan kita sampai kepada satu kesimpulan pribadi dan berkata, saya sudah tidak pantas disebut sebagai anak Tuhan. Tuhan sudah membuang saya. Saudara-saudara, saya mau ingatkan, salah kalau saudara berpikir begitu. Karena Tuhan tetap mengasihi kita. Dia mengasihi saudara, Dia mengasihi kita semua, apapun keadaan kita. Itu sebabnya mari, kalau hari ini saudara berkata, saya terlalu jahat, kejahatan yang kita lakukan, tersedia satu pengampunan yang besar. Sebab kasih Tuhan lebih besar dari kejahatan kita. Pengampunan yang disediakan jauh lebih besar dari pelanggaran-pelanggaran kehidupan kita. Tidak ada alasan untuk kita semakin menjauh. Tapi mari saudara bangkit sekarang, saudara melangkah, kita mau datang dengan rendah hati kepada Tuhan, mengakui semua kesalahan kita, mengakui semua pelanggaran kejatuhan kita. Dan saudara lihat, Alkitab bilang tadi tentang Simson, rambutnya mulai tumbuh. Ketika kita melangkah, ketika kita kembali kepada Tuhan, saudara akan mulai melihat ada anugerah Tuhan. Saudara akan mulai melihat adanya pemulihan. Mungkin tidak seketika itu juga, tapi mulai tumbuh dari waktu ke waktu. Anugerah Allah semakin besar dinyatakan dalam kehidupan kita. Saya berharap apa yang kita dengar pada hari ini, apa yang saya sampaikan ini benar-benar boleh memberkati kita semua, mengubah kehidupan kita, membawa kita untuk mengerti dengan sungguh bahwa kasih setia Allah itu tidak pernah habis. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita mau berdoa, saudara. Gembala kami yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk sore hari ini. Karena kebenaran firman-Mu boleh kami dengar. Kami sangat bersyukur karena Tuhan kami baik. Kasih setianya tidak pernah habis. Rahmat-Nya selalu baru, selalu tersedia bagi kami. Kami datang kepadamu Tuhan saat ini. Tuhan tahu kondisi kami. Tuhan tahu keadaan kami. Banyak kali kami mengecewakan Tuhan. Banyak kali kami melakukan perkara-perkara yang jahat, yang tidak berkenan kepadamu Tuhan. Tapi saat ini kami datang, kami minta ampun, kami minta anugerah-Mu bagi kami, dan kami bangkit saat ini menghampiri Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau mau menerima kami. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih untuk pemulihan yang sedang Kau kerjakan di dalam hidup kami. Kerjakan itu lebih lagi Tuhan, lakukanlah lebih lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih buat segala kebaikan-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa dari studio ini, berkat-Mu kiranya turun atas seluruh umat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Berkati mereka,
yang sakit disembuhkan, yang lemah diberi kekuatan, yang berputus asa diberikan pengharapan, yang tertutup jalan Tuhan buka jalan, dan Tuhan lakukan perkara yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, berkati setiap pribadi, berkati setiap keluarga, rumah tangga, pekerjaan usaha anak-anak-Mu dalam nama Yesus, diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Tuhan, kami berdoa buat kota kami berdoa buat bangsa kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan tolong, khususnya di dalam peningkatan kasus coronavirus 19 ini. Kami minta pertolongan-Mu, kami minta campur tangan Tuhan. Jangan Kau tinggalkan Tuhan. Biarlah Engkau tuntaskan semua ini dengan kuasa-Mu. Hikmat-Mu ada menyertai, ada pada pemimpin-pemimpin kami untuk dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati, lindungi hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, seluruh umat-Mu, bahkan seluruh bangsa ini kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Teruslah Engkau berkarya lewat hidup kami, melalui hidup kami, lewat hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin.